Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau share di Rans TVion ya. Jangan lupa Rans TVion. Ada kontroversi memang saya dari sisi pengamat saya yang mengatakan bahwa itu tapi mengatakan jangan tersungkur Jenderal Batavia itu waktu itu adalah raja Pati. Hanya setelah Pati ditunjukkan sekarang itulah kemudian sekitar disebut kadipaten gitu ya. Nah, ya. Berbicara tentang makam ini ya pemirsa ya, di Wisata Religi ini adalah salah satu wisata religi yang sudah cukup lama, tapi mungkin banyak juga yang tidak paham terkait dengan sejarahnya. Nah, mungkin Pak Supriyanto bisa cerita sedikit tentang sejarah dari wisata religi ini. Ya, Mbak. Jadi mungkin lebih detailnya kan beliau punya wilayah, tapi yang mungkin kita kalau ini bisa googling dari net, dan yang setahu versi saya kalau saya melihatnya itu yang beneran itu memang tadi sudah sampaikan di Joko bahwa beliau adalah leluhur daripada Pati dan Utara. Yang tadi disampaikan berbagai literatur itu Pati itu dulu adalah satu kerajaan yang wilayahnya mungkin dari Tuban sampai Batang, Pantura. Dan Mataram sendiri ya kalau sekarang itu Jogja dan Solo. Beliau ini menurunkan dari tadi yang kita baca itu sampai raja-raja di Pati dan juga di Mataram. Ya, kalau dulu Mataram Islam pertama itu dan istrinya pun ya daripada putrinya Kadinera. Jadi terus akhirnya sampai sekarang. Jadi kalau kita ambil garis besarnya beliau ini adalah Jawa. Jawa itu kan itu ya Sunda dan Jawa. Ya Jawanya dan kemarin saya dari pernah kunjungan ke Blitar, itu saya juga coba berkunjung ke satu makam, misalnya itu juga ada makam yang namanya Patih Joyodigdo. Itu juga kebetulan dari Nyah Ngerang Jambi. Dan beliau juga menurunkan bupati-bupati Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan salah satunya bupati keturunan beliau menjadi suami Ibu Gita Kartini. Nah, ingat alur sejarah dan apa yang saya tahu itu, ya ini patut, makanya saya mendampingi Pak Kadis ini adalah merupakan energi daripada bangsa kita, negara kita. Baik. Energi positifnya sebetulnya ada di sini karena Nyai Ageng Herang juga menghasilkan putra-putra terbaiknya gitu ya, bisa jadi bupati juga. Namun pemirsa, ada mitos ya terkait dengan Pati ini. Kabarnya presiden yang ke Pati ini bakal lengser. Nah, ini gimana Pak Supriyanto? Mitos atau fakta, dan bagaimana ini cerita sejarahnya? Fakta. Kalau bicara mitos ya misalnya seperti itu ya, saya akan menyampaikan dari sudut pandang yang mungkin apa yang saya ya, sebagai kapasitas saya ya, profesi saya seorang politik. Tapi kalau sudah berbicara mistis, ya itu kan nggak tahu siapa. Beliau pun ini bentuknya mistis saja. Asal sangat Teoritis ya. Teoritis dan ala kita melihat dari fakta-fakta bukan dari mistis. Kalau dari sudut pandang saya, terkait tadi mitos, ada mitos apa presiden yang ya. Itu kalau dari sudut pandang saya politik ya sama itu adalah suatu politik. Politik kalau kita lihat sejarah itu dulu kan sini diduduki Belanda. Jadi tadi disampaikan wilayah dari Tuban sampai Batang itu dan Pantura. Dan wilayah ini sangat strategis sekali dalam rangka jalur perekonomian karena pantai-pantainya itu bisa berlaku dari mancanegara. Terus ada potensi-potensi sumber daya alam juga. Nah dari situ maka dia Belanda ini ingin menguasai, memonopoli, sehingga mengeluarkan suatu statement
bagaimana supaya tidak orang lain atau mungkin penguasa kalau di Mataram itu tidak pasti. Nah, maka Belanda ini mengeluarkan politik supaya Mataram tidak pasti, maka Mataram akan diberikan sesuatu sehingga tidak mau pasti. Dan orang pasti pun dikelola dengan apa untuk tidak menggait dan selalu bergabung dengan Belanda. Nah dari situ sampai ke sini itu mitos cerita politik dari Belanda itu jadi berubah disesuaikan dengan kahanan peradaban Jawa, dimistiskan. Nah ini sangat, kalau tadi Mbak bilang bahwa presiden tidak kesini, nah ini sangat kontraproduktif dengan semangat untuk membangun NKRI. Karena kalau kita berbicara data penyumbang perekonomian paling besar di negara di Indonesia ini juga dari Jawa kan. Jawa Tengah tadi kita lihat, kita disampaikan baik Pak Joko dan Ades. Leluhurnya di sini enggak banyak. Nah ini kalau beliau tidak ke sini ya malah ketinggalan sepur. Nah itu lah, ini monggo ini dari sudut saya sebagai politikus. Kalau nanti Pak Dr. Joko dan Pak Ades sendiri seperti apa monggo. Nah oke, kita juga dengarkan ya cerita dari sisi sejarahnya seperti apa. Mungkin dari Pak Kades dulu boleh disampaikan Pak. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan budaya kita Pak Wiranto sudah menjelaskan semuanya. Namun perlu diingat bahwa kami yang duduk di Tambak Romo sendiri, di Dukuh Ngerang sendiri tempat saya, mulai dari kecil kami tahu cerita-cerita yang muncul di masyarakat, kemudian apa-apa yang ditinggalkan oleh beliaunya, termasuk tempat yang ada di situ ada semacam bekas masjid. Jadi dulu memang kurun waktu beliau Nyai Ageng Ngerang masih sugeng, masih hidup, itu di sini ada kehidupan, ada kemasyarakatan, ada sebuah semacam desa atau pesantren yang sebagai tempat hidup. Karena kami punya istilahnya dulu waktu kita masih kecil ada peninggalan semacam bejana yang gitu. Sehingga saya katakan bahwa di situ pernah ada kehidupan di masa Nyai Ageng. Bujarnya atau bubarnya pedukuhan itu, tempat sanggah itu, ketika beliau meninggal, kemudian mungkin dari pengikut beliaunya menjadi berpencar dari tempat lain. Itu salah satunya. Namun perlu diingat bahwa ketika kami tadi sudah membacakan silsilah, kita melihat dari silsilahnya, Nyai memang bahkan dari turun putra Tumapel Singosari sampai ke Mataram. Itu silsilahnya muncul seperti itu, sehingga ketika Nyai Ageng Ngerang itu adalah 3 bersaudara dari Ki Ageng Tugasbendowo, Ki Ageng Wonosobo, dan Nyai Ageng Ngerang sendiri adalah putra dari Kebunan Kejawen, dan itu keturunan Majapahit. Kebunan Kejawen adalah keturunan Majapahit. Sehingga ketika ada meskipun berbeda dalam beberapa versi, namun kami mendapatkan satu bentuk penguatan yang kami bisa memastikan itu atau memberikan kepercayaan kami kepada silsilah itu karena itu dari pustaka, betul-betul dari pustaka keraton. Sehingga dari Nyai Ageng Ngerang kemudian muncul Ki Ageng Ngerang 1, muncul Ki Ageng Ngerang 2, kemudian baru muncul Ki Penjawi. Nah, Ki Penjawi ini adalah cikal bakal Kabupaten Pati dan Mataram. Ini, sehingga sebetulnya kalau kita runtut terkait dengan apa yang tadi mitos, kami sakit hati sebetulnya dengan munculnya Kabupaten Pati tidak pernah disinggahi presiden yang ada. Ini kami sakit hati. Kenapa tidak? Jadi gini, bagaimana kami dekat watu, bahasa Jawa nih, cedak watu aduh ratu. Gitu, dekat dengan batu alam sekitar kita, namun kita jauh dari pemerintahan, jauh dari pemimpin kita karena tidak pernah singgah di Kabupaten Pati. Ini sangat kontroversial dan kami butuhkan itu. Betapa senang dan indahnya Kabupaten Pati jika masyarakatnya pernah dirawui dari presiden. Namun selama ini belum pernah ada presiden. Hanya Gus Dur saja yang pernah. Itu Gus Dur saja. Baik, setelah ini kita undang ya Pak Presiden untuk hadir ke Kabupaten Pati. Amin. Berharap seperti itu, sehingga benar-benar masyarakat Kabupaten Pati bangga hati dari pemimpin yang ada di pusat mau turun di kabupaten.
makanya ini dijamin mitos yang ada kalau Bu Presiden di sini itu akan kena energi negatif, itu dijamin tidak Pak Joko dengan apa kajian beliau selama ini berpuluh tahun itu hanya berarti politik dan malah kontraproduktif terhadap semangat membangun NKRI. Baik, betul ya Pak Joko seperti itu ya? Oh, memang ketika ini kan setback ya, pasca perang Cina, kebijakan Cina di 1745 ya, yang dipimpin oleh Sunan Kudus atau Raden Mas Garendi yang itu menjadi Raja Mataram ing Pati. Itu didukung oleh Jayatina itu memberontak terhadap Kartosuro sehingga bisa menguasai Kartosuro itu kurang lebih hampir setahun. Ini membuat Pakubuwono II ini kan tersingkir, mengungsi, dia mendirikan keraton Surakarta yang sekarang. Pakubuwono II itu dia minta bantuan VOC, sehingga akhirnya bisa mengusir Sunan Kuning yang kemudian oleh Belanda dibuang ke Ceylon. Nah, karena Pakubuwono tidak kuat membayar hutang pada VOC, maka Pantura khususnya wilayah Morenin digadaikan pada Belanda, pada VOC. Otomatis wilayah Pantura seluruhnya ini setelah dikuasai oleh VOC, kemudian Mataram tidak boleh ikut campur. Bahasa Jawa ini tidak ikut boleh canduk lawung urusan pemerintahan VOC yang kemudian diteruskan Belanda di tahun 1800-an. Inilah yang mungkin memunculkan suatu mitos pantangan secara yang dipolitisasi, bagaimana supaya Raja Mataram yang kemudian pecah menjadi Solo Jogja tidak bereaksi. Jadi ini sebenarnya ada larangan politis, tapi kemudian dimistifikasi. Jadi pola pandang masyarakat Jawa ya pada umumnya kan mistis gitu, jika menjadi trauma berkepanjangan turun-temurun gitu loh. Dan saya dengar itu kalau misalnya Jokowi turunan Mangking, kemudian dengan Pati itu sebenarnya masih bersaudara. Jadi misalnya Jokowi Ya, jadi di sini tidak masalah gitu. nggak masalah ya, kita tunggu nanti kehadiran dari Presiden untuk berkunjung ke Pati karena semuanya hanya mitos ya. Kita tunggu kehadirannya karena justru banyak energi positif ya yang bisa diambil dari Pati ini. Baik, setelah ini kita lanjut lagi buat jalan-jalannya setelah dari wisata religi ini kita kemana maksudnya? Ya, nanti karena sesuai dengan aspirasi Kabupaten Pati itu bumi Minatani. Ya saya selain wisata religi dengan Pati bumi Minatani, nanti kita coba ke Mina itu perikanan. Kita coba nanti budidaya ikan juga pengolahan ikan. Yang selama ini memang sesuai dengan aspirasi kita selalu support. Nanti kita bisa makan di sana. Baik, kita nanti akan cicipi langsung ya ikan-ikan asli dari Pati. Tetap bersama kami pemirsa dalam Proaktif. Oke.